Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan lebih fokus ke strukturnya ya, mengenai penggunaan noun, be, adjective ya. Kenapa ini harus dipelajari? Karena ketika kita ingin menjelaskan karakter atau kata sifat dari binatang, pola ini yang harus digunakan ya. Pola pertama yaitu noun-nya singular, maka to be-nya itu harus s, is ya. Kemudian di depannya kata sifat, adjective. Contohnya ini ya, adik-adik. Your dog is very friendly and playful. Nah, ini your dog ini noun ya, noun subject, binatang, kata bendanya, ini berbentuk singular ya, karena tidak ada huruf S di depannya ya, tidak ada huruf S kan. Jadi, to be-nya harus is ya. Kemudian ini baru diikuti oleh kata adjective ya, friendly and playful. Contoh kalimat kedua, our rabbit is white like a snow. Kelinci kita putih seperti salju ya. Nah ini yang jadi noun di sini adalah rabbit dan ini tunggal karena tidak ada s di depannya. Oleh karena itu menggunakan to be-nya menggunakan is ya. Kemudian contoh yang ketiga, the cat is adorable. Adorable ini kata sifat yang artinya apa ya, menggemaskan seperti itu ya. The cat. Nah, the cat ini jadi noun singular karena tidak ada huruf s di depannya. Jadi ini singular, tunggal ya. Oleh karena itu to be-nya is, kemudian diikuti oleh adjective. The hamster is very cute ya. Hamster itu sangat lucu ya. Nah, ini hamster ini juga menjadi noun singular karena tidak ada huruf s di depannya ya. Oke, terus kemudian ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau saya membuat kalimat seperti ini? Apakah betul? Ya. Nah, secara struktur ini salah ya. Secara struktur ini salah. Oke, coba kalian perhatikan. Apa yang salah di kalimat ini? Ya, betul. Tidak ada to be ya. Jadi kalau kita ingin mendeskripsikan atau menggambarkan karakter atau sifat dari binatang, setelah binatang itu, setelah noun-nya itu harus menggunakan to be. Ya, lanjut ke berikutnya. Noun, be, adjective yang kedua adalah plural ya. Setelah tadi singular, sekarang plural. Plural itu apa? Adik-adik? Jamak ya. Noun jamak. Jadi kata bendanya jamak lebih dari satu. Di depannya harus menggunakan to be, are. Kemudian diikuti oleh kata sifat adjective. Contohnya, the rhinoceros are huge animals. Ya, badak itu adalah binatang yang besar. Nah, yang menjadi adjektif adalah ini ya, huge. Huge itu lebih besar dari big ya. Oke, kata benda di sini adalah rhino, benda ya. Kenapa memakai are? Karena rhino di sini jamak, lebih dari satu. Cirinya adalah ini ya, ada ini, ada huruf S di depan kata benda tadi. Demikian juga dengan contoh kedua, the snakes are very dangerous animal. Ya, the snake ular, to be ya, kemudian adjective. Snakes di sini adalah kata bendanya, kata benda jamak lebih dari satu. Cirinya adalah ada huruf S di depan kata benda tersebut. Oleh karena itu, mempunyai pengertian ular-ular itu adalah binatang yang berbahaya. Oleh karena itu menggunakan to be, are, kemudian diikuti oleh kata adjective, yaitu danger. Ya, kalau kalian perhatikan di sini juga, pada akhiran animals juga menggunakan huruf S yang menandakan ya bahwa kata benda di depannya adalah jamak atau lebih dari satu. Ya. Oke, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan seperti ini. Baik, untuk example 1 ya, lions are wild animals. Singa adalah binatang
liar, ya. Pernyataan ini lions are wild animals. Di sini berfungsi sebagai nouns, to be, kemudian kata sifat. Contoh kedua, lion is ferocious animal. Kata bendanya, to be-nya, kemudian adjektifnya. Sekarang yang ingin Bapak tanyakan, kenapa di sini menggunakan are, kenapa di sini menggunakan is? Ya, betul. Di depan, di kalimat pertama menggunakan are, karena kata bendanya, lion, jamak. Cirinya bentuk jamak adalah ada huruf S di depan kata benda tersebut. Kemudian untuk example 2, contoh nomor 2. Untuk menggambarkan karakteristik binatang, kita juga bisa menggunakan kalimat atau kata atau frase looks. Looks ini artinya terlihat. Ya. Coba kalian perhatikan, pada kalimat pertama, looks ini tidak ada akhiran S-nya. Kenapa? Karena kata benda di depannya sudah jamak. Jadi, looks di sini tidak menggunakan akhiran S. The rabbits, kata benda jamak, look so cute. Adjective. Untuk kalimat kedua, the rabbit looks so playful. Ya, untuk kalimat kedua ini, looks mendapat akhiran S. Karena kata benda di depannya tidak menggunakan huruf S. Jadi berbentuk singular. Ya. Kemudian untuk example nomor 3, biasanya ini menggambarkan ciri-ciri fisik. Ya. Jadi kalau untuk nomor 1 dan nomor 2, example 1 dan 2, ini adalah menggambarkan karakteristik atau sifat. Kemudian example 3 menggambarkan ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik, ketika ingin menggambarkan ciri-ciri fisik, biasanya kita menggunakan frase atau kata have atau has. Sama seperti yang di example 2, di kalimat pertama, have, karena kata benda di depannya jamak. Kalian perhatikan di sini ada huruf S, oleh karena itu kalimat yang digunakan adalah have. Have, ya, bukan has. Ya, ciri-cirinya apa? 1, hairless skin, ya, kulit yang tidak berbulu, wide ears, telinga lebar, 4 legs, kaki 4, dan belalai yang panjang. Sedangkan di kalimat kedua itu menggunakan has, karena kata benda di sebelumnya merupakan kalimat noun singular atau tunggal. Ya, baiklah. Kalau Bapak bisa ambil kesimpulan anak-anak supaya anak-anak ini di sampel nomor 1 rumusnya adalah noun, ya, noun singular, rumus S, kemudian adjective, kemudian nouns plural atau jamak, are plus adjective. Paham anak-anak? Baik. Untuk contoh example nomor 2, bisa kita rumuskan noun, ya, yang plural, maka menggunakan di depannya looks tanpa akhiran S. Kemudian yang kedua, noun singular yang tunggal, looks-nya mendapatkan akhiran S. Kemudian kata sifat. Ya. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah menggambarkan ciri-ciri fisik, yaitu menggunakan have atau has. Untuk noun plural atau jamak menggunakan have. Kemudian ciri-ciri fisiknya. Ya. Kemudian kata benda singular menggunakan has, kemudian ciri-cirinya. Baik, demikian penjelasan, mudah-mudahan dapat dipahami. Tolong dikerjakan uji pemahamannya untuk menguji sejauh mana pemahaman kalian. Terima kasih.